Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga kabar kamu baik, selalu diberikan kesehatan, semangat, tetap bahagia, rezekinya lancar, barokah, diberikan umur yang panjang. Senang sekali saya Damar Haji bisa ketemu kamu lagi, dan sekarang kita sampai di zodiak yang kelima, yaitu Leo. Dan masih juga seputar temanya seputar bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Bagaimana sih perasaan dia yang sesungguhnya? Kenapa tema ini diangkat? Karena banyak orang yang ternyata menjalani hubungan, tapi di tengah-tengahnya dia masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak kurang keterbukaan, tidak terbuka, tidak ada keterbukaan yang secara maksimal. Padahal untuk sebuah hubungan yang serius, ya pasti sudah harus clear dengan masa lalu, sudah harus beres dengan semuanya, tidak ada lagi yang ditutup-tutupin. HP juga nggak usah perlu dipassword segala macem, gitu kan, nggak perlu ada rahasia-rahasia lagi. Dengan cara-cara seperti itu akan mendamaikan hati, melanggengkan hubungan kamu, memudahkan kamu untuk lebih bahagia lagi menikmati kebersamaan kamu bersama dia. Sorry, belepotan, maklum. Belum buka puasa jadi belepotan. Well, teman-teman, saya shuffle dulu untuk ambil energinya Leo. Leo. Buat Leo, silahkan ngumpul merapat di sini. Teman-teman, buka bersama yuk. Di mana lagi buka bersama? Saya dari kemarin juga banyak sih kegiatan sama teman-teman, bagi-bagi takjil, buka bersama, ya kecil-kecilan gitu nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan-kegiatan yang positif, ngurangin dosa-dosa kita juga. Semoga Allah memberikan ampunan buat kita semua, memberikan kesehatan yang baik, memberikan umur yang panjang dan barokah, dan rezeki yang berlimpah dan mudah. Satu lagi, diberikan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buat teman-teman yang jomblo, saya doakan semoga dapat segera jodoh, ya. Yang single parent, semoga segera mendapatkan jodohnya yang terbaik. Boleh silahkan berkomentar, ya. Siapa tahu nanti ada teman-teman lain yang ternyata berjodoh bersama kamu juga. Atau silakan juga nanti bisa saling teman-teman. Kadang saya punya pikiran gini sih, nggak tahu nanti teman-teman berkenan apa enggak ya. Jadi bikin semacam grup WA. Karena kan gini teman-teman, biro jodoh di luar sana kan sebenarnya banyak resiko-resiko ya, resiko-resiko cuman main-main dan sebagainya. Sempat sih kepikiran begini, bikin grup WA ya, jadi khusus buat yang single yang memang sedang mencari jodoh, dan kemudian di situ bisa saling bertukar dengan baik, tapi nanti juga ada aturan-aturan mainnya. Sempat sih kepikiran begitu, cuman saya nggak tahu deh bisa ditindaklanjuti apa tidak, karena kalau untuk menindaklanjuti pun saya pasti butuh teman-teman lain untuk membantu program ini juga gitu kan, karena nggak bisa sendiri. Karena program ini harus program yang yang amanah, yang bagus gitu kan, dan tidak main-main. Tapi di sini bisa serius menemukan pasangannya masing-masing, tapi dengan cara-cara yang istilahnya yang baik dan benar gitu kan, yang syariah lah gitu loh. Bisa saling ta'aruf. Leo, energi ini bisa kebalik-balik teman-teman, jadi tidak semuanya nanti bisa resonate gitu kan. Buat teman-teman yang setia mendengarkan channel Damar Haji, mendengarkan video-video ini, mendengarkan suara saya, terima kasih. Thank you yang sudah setia. Beberapa hari ini saya nggak bisa bikin malam ya teman-teman. Sebenarnya malam tuh lebih tenang, lebih enak ya, tapi karena beberapa hari ini ada kegiatan juga di luar, jadi kadang sampai malam. Jadi kadang-kadang nggak bisa ke-handle juga ya, sorry. Malam saya pengen banyak bikin ide-ide lain juga sih, nggak cuma baca tarot aja. Saya pengen memberikan banyak tips, ngobrol santai tapi serius dan bermanfaat. Bahkan kadang-kadang juga pengen live streaming juga. Ya, tapi belum. Ada sih banyak gagasan, ide, tapi saya belum bisa melaksanakannya secara maksimal karena harus bagi-bagi waktu. So sibuk ya. Enggak sih. Dikit-dikit aja. Sibuk banget enggak sih, cuman ya bagaimanapun kan harus tetap bagi waktu.
Gitu kan teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan baca. Ya teman-teman, gini, langsung aja. Sepertinya di sini saya melihat bahwa ada energi yang kurang bagus di dalam hubungan kamu. Sorry ya, belum apa-apa sudah nggak bagus. Tapi itulah adanya. Untuk Leo, saya melihat hubungan kamu ini agak kurang bagus dan sepertinya kamu harus memulai hubungan baru lagi. Membuka lembaran baru lagi, karena di sini saya melihat ada Ace of Wands. Ace of Wands adalah semacam buka lembaran baru, tapi bukan berarti begini teman-teman, pengertiannya bukan berarti membuka lembaran baru terus kemudian ganti cari yang baru, enggak juga sih, karena ada banyak teman-teman yang saya melihat ya, hubungannya lagi nggak bagus, kemudian break dulu, saling diam. Nah dari diamnya dulu itu kan kemudian muncul nih rasa kangen, muncul ada evaluasi diri, introspeksi diri dan sebagainya. Nah harapannya dengan break itu seperti itu bisa ada perbaikan-perbaikan diri yang kemudian menyadari bahwa oh ya gue terlalu egois nih selama ini, aku terlalu keras, aku terlalu dominan, aku terlalu menuntut dan sebagainya. Nah harapannya setelah nanti breaknya selesai atau paling tidak muncul rasa kangen, sudah mulai ada perbaikan diri, introspeksi diri, itu di situ semakin baik. So akhirnya membuka lembaran baru itu berarti bisa jadi kembali lagi dengan pasangan kamu, gitu loh. Jadi kalau saya katakan bahwa memulai hidup baru atau lembaran baru bukan berarti dengan orang baru. Tidak selalu begitu, ya. Tidak selalu bahwa ketika kita ketemu orang baru itu lebih baik, tidak. Gitu loh. Bisa jadi pasangan kamu yang sekarang masih menjadi milik kamu itu pun hanya karena lagi break saja, dia adalah yang terbaik. Bisa jadi seperti itu. Jadi buat kamu teman-teman yang sedang merasakan hal ini, tolong jangan jangan buru-buru ambil keputusan kamu cari orang lain. Jangan dulu. Gitu loh, jangan dulu. Karena apa? Bisa jadi pasangan kamu ini sedang benar-benar break. Bukan diem terus cari orang lain, itu tidak, bukan. Karena bukan hal yang mudah atau tidak semudah itu. Gitu loh, ya. Saran saya seperti itu. Nih, di kuda hitam ini menunjukkan bahwa pasangan baru itu tidak selalu lebih baik loh. Gitu. Jadi pesannya di sini kalau kamu lagi break sama pasangan kamu, tunggu dulu aja gitu. Jangan membuka diri, membuka hati dulu, karena di sini yang datang belum tentu bagus walaupun dia secara materi kelihatannya lebih baik ya, tapi energi hitam di sini ada gitu loh. Bisa jadi orang itu ngasih duitnya lebih bagus daripada pasangan kamu, misalnya nih. Bisa jadi ini lebih bagus ngasih duitnya, lebih gampang gitu kan. Karena dia apa? Ada tujuan lain gitu loh. Ada tujuan-tujuan jelek. Jadi dia gampang. Kalau kamu kan tujuannya baik, sehingga kamu juga harus menata keuangan kamu, manajemen keuangan kamu. Toh semua keuangan kamu pun nanti kedepannya juga buat dia juga, ibarat kata begitu. Tapi kalau orang lain yang ada di dalam sisi kehidupan lain kamu itu, ini belum tentu bagus, walaupun sekali lagi dia tuh lebih gampang kasih ini kasih itu, gitu kan, kesannya tuh gampang. Tapi ingat ya, orang yang kelihatannya baik itu bisa jadi di balik itu ada maksud dan tujuan-tujuan yang nggak baik. Nah, kuda hitam di sini menunjukkan bahwa ada energi buruk di balik orang yang berbaik hati sama kamu, yang seolah-olah berkesan memberi, gitu loh, ya. Ini sifat energinya buruk, perangai kelakuannya juga jelek, gitu kan. Terus kamu nggak perlu memilih orang yang seperti itu. Paham ya? Seven of Swords. Di sini kamu banyak sekali bermain perasaan. Kamu banyak bermain perasaan yang otomatis membuat pasangan kamu itu juga banyak bermain perasaan. Jadi kalau ditanya, ya ini soal bagaimana sih perasaan dia terhadap kamu yang sesungguhnya, dia itu intinya sekarang ini sedang kepengen diam dulu, gitu loh. Atas masalah-masalah yang kemarin terjadi, dia akhirnya memilih untuk lebih baik diam dulu. Tapi saran saya dan di sini ada pesan bahwa kamu jangan terjebak untuk mencari yang lain dulu. Ya tunggu pasangan kamu gitu loh. Karena di sini ada Seven of Swords. Pasangan kamu tuh sedang menenangkan diri karena dia banyak sekali terluka, banyak sekali terkhianati, ya baik itu mungkin sekarang maupun ada masa lalu atau traumatis. Yang jelas dia tuh ada traumatis yang sangat kuat gitu loh. Ya. Sehingga secara traumatis itu membuat dia itu tertekan,
terbengkelai, terikat, belum sepenuhnya bisa lepas dari masa lalunya. Padahal dia sama kamu tuh kepengen yang namanya menikah, pengen punya keluarga yang bahagia, ya, pengen punya keluarga yang ya sakinah mawaddah warahmah bersama kamu juga. Ya, keinginan dia seperti itu. Tapi saat ini dia sedang berdiam diri dan mohon ditunggu. Karena pada saatnya nanti, ini ada Ace of Cups ya. Ada kehidupan baru yang bakal terjadi lagi antara kamu dengan dia. Gitu loh. Insya Allah seperti itu. Dan semua atas izin Tuhan. Oh berarti aku nggak usah nyari orang lain dong Mas Damar. Nggak usah dulu gitu loh. Karena sekali lagi mencari orang lain atau orang lain yang datang kepada kamu saat ini atau berikutnya tidak menjamin bahwa itu atau dia lebih baik daripada si pasanganmu yang sedang break ini, gitu loh. Kamu tunggu dulu deh, gitu loh. Pasangan kamu ini sedang diam, tapi sebetulnya dia langsung sebenarnya itu sering stalking kamu, dia sering nanyain kabar kamu, dia sering kepikiran kamu, bahkan kangen banget sama kamu sekarang, ya. Jadi kamu harus bersabar. Ini hanya masalah waktu. So kalau semuanya sudah clear, karena dia sedang berdiam diri, kalau udah clear, udah tenang, ya. Ini akan akan memulai lagi, ya, memulai lagi. Nanti akan ada secara otomatis saling mendekat. Kamu boleh sesekali tetap WA dia, meskipun mungkin WA kamu jarang direspon atau bahkan nggak direspon, tapi nggak apa-apa. Kamu WA dia dan setiap WA kamu sebetulnya membuat dia tuh sangat senang. Tapi jangan lupa WA-nya jangan marah-marah begitu, jangan nyalah-nyalahin terus begitu, gitu loh, ya. Karena kalau nyalah-nyalahin dia malah jadi ilfil, tambah ilfil nanti. WA-nya biasa aja yang mesra. Kalau kamu ngerasa salah, akui kesalahan kamu, minta maaflah kepada dia, dan tunjukkan bahwa kamu punya itikat baik untuk memperbaiki. Tunjukin bahwa kamu punya itikat baik untuk memperbaiki, dan sekaligus kamu bertaubat juga, ya, sehingga dia yakin bahwa kamu adalah yang terbaik. Oke? Nah, bertaubat nih di sini. Bertobat di sini bisa jadi dengan banyak hal gitu kan. Salah satunya ya langsung kamu bermunajat kepada Allah, bertobat gitu kan. Terus kamu juga banyak berbagi, memberi sedekah dan sebagainya untuk menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kamu. Oke? Harta kamu harus dibagi. Ya, intinya di poin ke 11 ke 9 sampai 10 itu harus banyak berbagi. Oke? Harapannya dengan berbagi kamu akan dimudahkan oleh Tuhan. Rencana-rencana kamu juga akan kembali kamu dapatkan, kamu kembali kepada orang yang tepat, dipersatukan kembali, dan seterusnya seperti itu. Oke, teman-teman, jadi saya pikir jadi hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, masa lampau, selama kamu bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu sudah bertaubat, kamu memperbaiki, tidak mengulang lagi, bahkan tidak berhubungan dengan orang-orang yang nggak disukai oleh pasangan kamu, insya Allah semuanya akan kembali baik lagi. Tapi kalau secara diam-diam, lagi diam di sini, pasangan kamu juga lagi diam, tapi mengamati, ternyata kamu masih berhubungan dengan orang lain atau mantan kamu atau orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu masih berhubungan, bahkan kamu mungkin masih menerima pemberian-pemberiannya, nggak usah ditanya deh. Itu artinya kamu memang tidak pantas untuk dipertahankan, ya. Jadi pasangan kamu itu pantas buat pergi mencari yang lain. Begitu teman-teman. Ini pesan aja gitu loh. Cuman lumayan distressing, ditekan gitu loh, supaya kamu ngerti gitu loh, ya, supaya kamu tuh nyadar gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang orang dinasehatin dengan cara halus tuh nggak mudeng, bukan nggak mudeng ya, tapi nggak sadar. Jadi kadang-kadang perlu distressing. Oke ya teman-teman, terus oh ya tentang masalah tadi bikin grup WA semacam itu, gagasan-gagasan itu ada dalam pemikiran saya, coba tolong boleh direspon, ditanggapi kira-kira bagaimana, karena saya tetap dong butuh teman-teman untuk membantu dalam pengelolaan itu, atau mungkin nanti ada yang mau ngelola juga silahkan. Itu hanya gagasan gitu loh teman-teman, ya, hanya ide-ide yang nanti belum tahu bisa direalisasikan apa enggak, karena ya itu cukup rumit dan ribet, dan tanggung jawabnya juga besar juga ya. Apalagi saya juga posisi di sini cukup ada beberapa aktivitas yang juga harus saya kerjakan. Oke lah teman-teman, jangan lupa untuk yang belum subscribe di channel ini silahkan tolong dibantu di subscribe, untuk yang ikhlas dan like, komentar dan share.
Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading juga silahkan bisa langsung masuk ke ruang konsultasi Damar Aji. Kamu boleh bertanya apa saja ya, ada konsultasi. Jadi gini, ada private reading dan konsultasi, ada konsultasi dan healing terapi, ada full terapi juga ya, ada pembersihan energi dan buka aura, membuka sumbatan-sumbatan rezeki dan sebagainya. Silahkan, banyak, nanti dibaca aja di deskripsinya. Oke, teman-teman, terima kasih ya buat yang sudah membersamai saya dan juga kebersamaannya. Terima kasih. Jangan lupa tetap setia di sini, bantu untuk terus berkembang channel ini agar bisa terus memberikan manfaat, kebahagiaan buat siapa saja. Oke teman-teman, jangan lupa saya doakan buat semuanya, semoga dipanjangkan umurnya, sehat selalu, rezekinya berlimpah dan mudah, dan selalu bahagia. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.